Hai, aku Adelia. Halo, aku Juli. Sini kita akan menceritakan Pengalaman buruk kita pada masa sekolah. Kalau aku sendiri ada pengalaman bahkan datang dari gurunya sendiri. Saat itu aku di bangku SMA kelas 12 di mana aku tuh dibody-shamingkan oleh guru sendiri di depan kelas. Waktu itu masa SMA emang badanku yang masih besar, diriku yang belum terurus. Nah saat itu aku duduk di paling depan karena emang mataku minus. Dan kalau apabila aku duduk di belakang, otomatis gak bisa lihat ke depan kan. Nah bangku yang paling depan itu otomatis berhadapan dengan guru kan. Nah saat itu juga aku ingat benar pada mata pelajaran matematika, gurunya itu cowok. Namun saat penghujung kelas, aku juga bingung sih kenapa tiba-tiba gurunya bilang gini, badanmu tuh terlalu besar, nanti mungkin bisa dikecilkan lagi, seragammu tuh nggak cukup lagi tuh, tapi kayaknya badanmu sulit untuk turun ya, dicoba aja nanti. Nah dan saat itu juga diketawain sekelas dengan perkataan guru tersebut. Jadi dari kasus ini aku berpikir bahwa sistem pendidik di Indonesia masih perlu dikembangkan dan juga dibenahi, khususnya dalam komunikasi antara guru dan juga antar siswa, karena aku rasa hal ini atau kasus ini sangat sensitif bagi siswa dan siswi. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, di mana waktu itu aku duduk di bangku sekolah. Nah, di mana aku mendapatkan perlakuan yang bisa dikatakan kurang adil yang diberikan oleh guru aku. Nah, pada saat itu di kelas guru memberikan tugas. Nah, jika sudah selesai mengerjakan tugas dapat mempresentasikannya ke depan kelas. Tapi yang presentasi duluan itu hanya yang angkat tangan paling pertama. Nah, ilustrasi gambarnya itu suatu ketika di kelas itu seperti di belakang ini. Nah, waktu itu aku udah angkat tangan cukup lama sampai tangan aku benar-benar pegel banget. Tapi yang ditunjuk malah teman aku yang di belakang aku angkat tangan yang paling belakang. Nah, setelah aku tahu bahwa teman aku itu merupakan kenalannya dan juga yang ditunjuk itu merupakan siswa yang dikenal atau diingat namanya. Nah, pada saat itu aku merasa perlakuan guru ini tidak adil yang telah dilakukannya. Seharusnya beliau itu konsisten bahwa yang seperti yang beliau katakan, siapa yang angkat tangan duluan maka dia akan ditunjuk. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya harap para pendidik atau guru yang ada di seluruh Indonesia dapat bersikap adil pada para siswanya, karena guru itu merupakan teladan bagi siswanya yang patut kita tiru. Hai, aku Adelia. Untuk dari pengalaman aku sendiri, aku pernah loh mengalami hal yang namanya dibully sejak sekolah dasar. Dibully karena fisik, yang dimana dulu mereka suka membercandakan atau ngatain saya itu gendut. Bahkan yang membuli aku itu tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga ada. Tidak hanya pembulian di sekolah dasar saja, tetapi di sekolah menengah pertama pun saat aku sedang ujian dan ketika guru sedang membagikan soal sambil mengabsen murid-murid, seketika aku terkejut karena namaku disebut. Tetapi nama yang disebut tuh bikin hati agak tidak enak, karena tanpa disadari guru tersebut membercandakan nama aku seperti Delia. Siapa itu Delia? Kok namanya keren sekali? Seketika aku langsung terdiam dan merasa itu bukan kata-kata yang baik ya. Sedih dan rasa sakit yang masih membekas gitu sehingga saat ini. Kalau teman-teman mengalami hal yang sama, jangan pernah takut untuk menceritakan kejadian tersebut ke orang tua ataupun ke orang terdekat. Dan jangan pernah dipendam sendiri karena itu tidak baik, karena memang tidak baik untuk diri kita, termasuk mental health kita. Yang aku harapkan ke depannya tidak ada lagi pembulian di pendidikan, karena ketika murid telah menjadi korban bully, justru yang ada mereka bukannya semangat untuk mencari ilmu, malah yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Kalau dari aku sendiri, aku pernah mengalami bullying yang dimana aku merupakan anak paling muda di antara teman-teman aku di kelas. Lalu aku melapor ke guru aku, ke wali kelas aku. Setelah itu tidak ada penanganan terhadap kasus ini. Lalu guru aku memberikan alasan bahwa jika mereka menangani kasus ini dan orang tua pelaku bullying tidak terima, maka guru-guru bisa dilaporkan kembali. Jadi mereka merasa takut akan hal itu. Di
Di sini aku berharap banget pada guru-guru untuk tidak membedakan status ekonomi murid. Karena jika kasus bullying ini tidak cepat diatasi, tidak cepat ditangani, maka akan mendapatkan suatu masalah yang lebih besar lagi. Lalu orang tua di rumah, orang tua murid di rumah kan berharapnya guru-guru dapat memberikan pelajaran yang baik kepada murid-muridnya, memberikan ilmu-ilmu yang baik kepada murid-muridnya, agar anak-anak mereka ini dapat belajar dari seorang guru yang baik dan mendapatkan ilmu yang baik, bukan malah anaknya dijadikan bahan bulian di sekolah dan itu dibiarkan. Maka aku berharap guru-guru di sekolah semuanya, di seluruh sekolah dapat sadar akan kasus bullying, dan aku harap cepat ditangani jika masalah itu ada. Nah, dari pengalaman kita tadi, ternyata masih banyak loh fenomena-fenomena di Indonesia yang pernah dihebohkan pada masanya. Ini dia fenomenanya. Dari pengalaman-pengalaman kita tadi, ternyata masih banyak loh fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia yang pernah heboh pada masanya. Mau tahu fenomenanya? Ini dia fenomenanya, check it out! Menurut Legendi Daxman, fenomena yang sering terjadi di Indonesia ini mengenai masalah pendidikan, yaitu keberadaan dari sekolah favorit yang menciptakan suatu sistem kompetensi yang tidak seimbang. Karena murid-murid yang pintar ini mereka akan terus mendapatkan ruang dan fasilitas yang terbaik untuk mereka berkembang. Sementara murid yang dikata tanda kutip ini bodoh akan terdampar dan terus berkumpul bersama mereka yang kurang beruntung. Kemudian kita bisa melihat pendidikan di Indonesia di mana guru ini sering membedakan dan juga memaksa siswa untuk wajib memahami semua mata pelajaran yang diampuh. Misalnya, guru memaksakan murid untuk wajib paham pada mata pelajaran matematika, sedangkan murid tersebut tuh condong pada mata pelajaran IPA atau IPS dan sebagainya. Ketika pada mata pelajaran tersebut yang tidak dikuasai siswa, maka guru sering memilah yang pintar dengannya sebaya, yang dianggap kurang mampu pada mata pelajaran tersebut dengan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari fenomena-fenomena dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan, disimpulkan bahwa guru ini kurang memperhatikan bahwa kemampuan akademik ataupun IQ masing-masing siswa itu berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Kalau menurut aku, jika fenomena-fenomena tadi tidak teradaptasi, maka akan terjadi peningkatan resiko, peningkatan bullying dan juga body shaming yang berlebihan di sekolah. Dan apabila semakin banyak korban di sekolah, akan mengakibatkan para murid jadi takut ke sekolah, minder atau kurang percaya diri, bahkan kehilangan motivasi belajar. Nah, kemudian resiko yang paling sering kita temui yaitu terbentuknya suatu geng di kelas, di mana geng tersebut terjadi karena mereka melihat bahwa ada kesamaan antara dirinya dan kelompoknya, kesamaan bakat dan minat mereka. Nah, sehingga mereka itu membentuk suatu geng. Nah, kebanyakan siswa yang pintar akan membentuk suatu geng dengan anggotanya siswa yang pintar saja, dan siswa yang famous dengan siswa yang famous saja, dan juga siswa yang biasa saja juga membentuk suatu geng dengan anggotanya yang siswa biasa saja. Nah, kebanyakan siswa yang biasa saja ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari temannya yang lainnya, sehingga sudah seharusnya fenomena ini dapat segera diatasi untuk mengurangi terjadinya risiko ini. Resiko jika fenomena tersebut tidak segera diatasi, yang ada nanti siswa tidak memiliki minat dan tidak termotivasi dalam masa pembelajaran. Menurut aku sih bakal ada kejadian terulang lagi ya jika masalah ini tidak dapat teratasi dengan baik. Karena semakin lama masalah ini dibiarkan, akan semakin besar pula resiko yang terjadi ke depannya nanti. Dan yang akan mengalami resiko besar ini adalah korban. Dan korban akan merasa insecure, merasa tidak percaya diri untuk pergi ke sekolah, belajar di sekolah bertemu teman-temannya. Mereka akan merasa bahwa diri mereka ini sudah dipandang rendah oleh teman-teman mereka. Maka harusnya guru tanggap dan respon kepada anak-anak yang memiliki masalah perundungan, bukan malah guru takut
akan masalah tersebut dan membiarkan masalah tersebut terjadi sangat lama. Jika masalah itu terjadi sangat lama akan menimbulkan hal-hal yang lebih banyak lagi. Jangan khawatir ya para guru Indonesia, ternyata ada teorinya loh yang bisa meminimalisir resiko terjadinya. Yang pertama, ada teori evaluasi belajar. Apa aja sih yang ada pada teori evaluasi belajar? Nah, pada teori evaluasi belajar ini yang pertama adalah keep tracking, yang mana dalam sistem pendidikan di Indonesia ini guru masih kurang keep tracking. Keep tracking itu menelusuri atau mengamati proses belajar murid. Apakah murid ini sudah paham dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum? Untuk itu, guru juga harus mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai jenis dan juga teknik penilaian untuk guru bisa memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar dari murid. Yang kedua, jangan lupa checking up ya. Apa sih checking up? Nah, checking up itu di mana guru mengecek ketercapaian dari kemampuan murid dalam proses pembelajaran dan juga kekurangan-kekurangan murid selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lainnya, guru ini perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana yang murid sudah kuasai dan bagian mana yang belum dikuasai oleh murid. Jadi, untuk para guru jangan memaksa ya semua murid itu sama, karena kita perlu ingat bahwa masing-masing peserta didik, masing-masing murid itu memiliki tingkat IQ, tingkat akademik yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga itu ada finding out. Apa sih finding out itu? Yaitu untuk mencari, menemukan, dan juga mendeteksi baik itu kekurangan, kesalahan, ataupun kelemahan yang ada di peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga nantinya guru tersebut dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Untuk yang terakhir ada summing up. Summing up itu sendiri untuk apa sih? Yaitu untuk menyimpulkan sebuah tingkat penguasaan para peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Solusi yang kedua yaitu para pendidik dapat menggunakan teori motivasi belajar. Nah, di mana dalam teori motivasi belajar tersebut terdapat motivasi dalam perspektif humanis. Apa sih itu? Jadi, perspektif humanis itu di mana menurut Maslow dikatakan bahwa kebutuhan dasar siswa harus terpenuhi dahulu, baru kebutuhan yang lebih tinggi akan dapat terpenuhi. Apa sih itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar itu kebutuhan siswa akan kasih sayang, keadilan, makan, dan yang lainnya. Sehingga jika kebutuhan dasar tersebut telah dipenuhi, maka kebutuhan yang lebih tinggi yaitu untuk berprestasi, motivasi untuk belajar, maka akan dapat terpenuhi. Selain itu, terdapat juga motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini juga menunjang untuk pembentukan motivasi siswa dalam belajar, di mana para guru dapat memiliki peran yaitu memberi dukungan seperti semangat atau pujian ketika siswanya berhasil menjawab dengan benar. Nah, sehingga siswa akan berpikir, oh aku ada yang mendukung, maka siswa tersebut akan memiliki motivasi dalam belajar. Nah, lalu yang kedua yang gak kalah penting juga, yaitu faktor dalam motivasi belajar. Nah, apa sih itu? Itu adalah kondisi lingkungan, di mana guru dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menarik, sehingga ketika murid merasa nyaman, dan murid merasa bahwa lingkungannya ini aman, mereka dapat fokus dalam menerima materi dari gurunya. Lalu ada unsur motivasi belajar, yang dimana ini adalah upaya guru untuk membelajarkan siswa. Guru dapat mempersiapkan diri untuk menguasai materi, untuk memberikan materi kepada murid, bagaimana mereka mempersiapkannya gitu. Jadi materi yang akan disajikan ini diharap semenarik mungkin agar minat belajar siswa itu sangat kuat. Dan yang terpenting adalah dapat mudah dipahami setiap siswa. Tapi itu kembali lagi kepada guru. Terserah guru memberikan muridnya materi bagaimana dengan PowerPoint atau sebagainya. Yang penting dalam pembelajaran ini guru bisa memberikan materinya semenarik mungkin dan dapat dipahami oleh setiap murid.
Nah, dari pengalaman kita dan fenomena tersebut, kalau kamu apakah pernah merasakan hal-hal yang demikian juga? Tulis di kolom komentar ya.